Dunia ini perlu kita sabar. Sabar ketika punya istri, sabar ketika punya anak, sabar dalam menghadapi tetangga, sabar menghadapi pemimpin. Perlu kita sabar. Kalau kita bersabar, pahalanya bighairi hisab. Itu tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Dari sekian jumlah umat Islam di Indonesia yang hampir 229 juta, yang dalam surupainya baru sekitar 12% yang baru bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Berarti hanya sekitar 27 juta umat Islam yang baru patuh dengan seruan Allah hayya 'alas shalah. Masih tersisa lebih kurang 200 juta umat Islam di Indonesia yang tidak tahu sholatnya di rumah atau di jalan atau di mana. Mudah-mudahan yang 12% itu termasuk kita yang hadir pada subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau ada sahabat-sahabat saudara kita yang hari ini mengetok pintu mengajak yang tak pernah sholat untuk sholat, itu luar biasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pekerjaan ini tak pernah dibayar. Kalau yang mengurus zakat itu ada upahnya, yang mengurus haji digaji. Tapi orang yang memanggil-manggil sholat tak ada gajinya, kecuali hanya gaji dari Allah. Ketika tahun Masehi ini berubah dari tahun 2020 ke tahun 2021, maka banyak umat Islam dari Riau, dari Kampar yang menghabiskan akhir tahunnya itu dengan membawa keluarga ke Sumatera Barat. Yang cukup dananya ke Sumatera Barat, yang sedikit dananya ke Sungai Hijau, ke Sungai Gelombang, membawa keluarganya. Ada kadang-kadang alasan kenapa jalan yang begitu jauh ditempuh. Pertama, ingin makan-makan dengan keluarganya. Mungkin di Kampar tak lagi selerah makan, dibawa makan tuh di Padang Panjang. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Maka orang berangkat ke Sumatera Barat. Maka dalam keberangkatan itu menjelang sampai ke Bukit Tinggi, mungkin masih di Padang Panjang, datanglah macet lebih kurang 5 sampai 6 jam. Macet total. Seorang suami berkata kepada istrinya, kalaulah saya tahu di Padang Panjang ini macet 6 jam, lebih baik kita ke Sungai Hijau saja. Datang penyesalan. Padahal kalau macet di Padang Panjang mungkin masih bisa kita istirahat, mungkin kita membeli sate. Suatu saat akan ada macet yang sangat panjang. Kapan macet yang sangat panjang? Apabila manusia sudah berada nanti di padang mahsyar. Itu macet yang sangat panjang. Tak satu pun manusia yang mampu nanti mengadahkan kepalanya ke langit. Kapan nih? Kapan nih? Tak ada. Kalau macet ketika di dunia, ada mobil yang agak lamban bergerak, kita kelason mobil-mobil yang lambat bergerak depan kita. Tapi jangan coba-coba di mahsyar nanti seperti itu. Akan mengalami macet yang sangat panjang sekali. Manusia risau, manusia gelisah. Maka untuk persiapan berjalan ke Sumbar saja,
Itu kadang-kadang orang buat arisan tahunan untuk menghabiskan dana, cuma 3 hari berangkat. Pertanyaannya, bagaimana persiapan kita untuk menjalani macet total nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika perjalanan ke Sumatera Barat, ada orang-orang yang begitu senang makan dengan keluarga, memberi makan binatang dan kebun binatang di sana. Monyet diberikan khusus kacang Garuda. Bahagia memberi monyet kacang Garuda. 1 bungkus besar dipoto, sedang memberi monyet kacang Garuda. Tapi mak kandungnya tak pernah dikasih kacang Garuda. Kalaulah cucunya menyampaikan kepada neneknya, "Nek, ini om ngasih kacang Garuda ke monyet, Nek." Akan sedih mereka tuh, Pak. Monyet dikasih kacang Garuda, saya tak pernah diantar kacang, kata mak. Ini terjadi. Betapa banyak dana yang habis ke Sumatera Barat, tapi ternyata tak mampu menghabiskan dana sebanyak itu untuk memuliakan orang tua yang telah mengandung kita 9 bulan, menyusukan kita, memberikan makan, menyongkolkan kita, memikirkan nasib kita. Umur kita bertambah, kesempatan hidup semakin berkurang. Umur bertambah, kesempatan hidup berkurang. Nikmat satu persatu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu disuruh baca Quran tak pernah ada alasan. Sekarang kacamata tinggal. Mata mulai sudah dicabut sedikit-sedikit. Tenaga mulai dicabut sedikit-sedikit. Maka kalaulah kita bertemu dengan kawan kita di usia kita 40 tahun, apa pertanyaan kita kepada kawan kita? Sudah berapa orang anakmu? Itu kalau jumpa usia 40 tahun. Setelah itu tak jumpa lagi. Jumpa usia 50 tahun. Pertanyaan sudah berubah. Sakit kamu apa? Mulai bertanya masalah penyakit. Kamu berobat di mana? Besok tak jumpa lagi. Jumpa usia 60 tahun. Pertanyaan tidak lagi, sakit lagi. Apa yang ditanya kalau usia 60? Si Anu masih hidup. Mulailah bertanya, apakah si A masih hidup? Si C, ternyata satu lokalnya waktu dulu SMA tinggal 2 orang lagi yang masih hidup. Begitulah kehidupan manusia. Maka malaikat Israel heran menengok manusia. Karena malaikat Israel itu menengok wajah kita sehari semalam itu 70 kali. Yang diherankan malaikat Israel itu, ada orang yang nanti jam 11 malam akan mati, jam 9 malam itu masih main domino, Pak. Maka heran malaikat Israel.